Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Zulaiha MSI selaku dosen pengampu mata pelajaran Statistika Ekonomi dan Bisnis serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil project based learning kelompok kami yang beranggotakan saya, Putri Anggun, selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan rekan saya, Maharani Amelia Putri Sejati, Kalisya Bunga, Anissa Kobayashi, dan Windy Sri Dwi Agustini. Pada kesempatan kali ini, materi yang kami bahas adalah mengenai perhitungan yang ada pada Badan Pusat Statistika, Badan Perhitungan Statistika, dan juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Materi pertama akan dibacakan langsung oleh rekan saya mengenai indeks harga konsumen. Kepada rekan saya persilakan. Materi pertama adalah indeks harga konsumen, dengan pengertian yaitu ukuran statistik yang mengukur perubahan rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen dalam suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu, dan penting untuk memahami tingkat inflasi dan dampaknya terhadap daya beli konsumen. Dengan cara menghitung sebagai berikut, di mana cara rumusnya adalah biaya keranjang belanja pada saat periode berjalan dibagi dengan biaya keranjang belanja pada saat periode dasar dikali 100. Boleh di next. Beberapa kendala dan solusi dalam indeks harga konsumen. Yang pertama, kendala pertama perubahan preferensi konsumen, substitusi, ketersediaan data, perubahan kualitas, efek harga season, perhitungan berat relatif. Dengan solusi yang pertama, revisi keranjang belanja, inklusi substitusi, peningkatan ketersediaan data, penyesuaian kualitas, desaisonalisasi, kolaborasi dengan institusi terkait. Boleh di next. Yang kedua ada indeks harga komoditas, dengan pengertian yaitu ukuran yang digunakan untuk melacak perubahan harga dari kelompok komoditas yang penting dalam perekonomian, seperti logam, energi pertanian, dan lainnya. Indeks ini membantu para pelaku pasar untuk memahami tren harga dan fluktuasi dalam pasar komoditas, dengan cara menghitung sebagai berikut, di mana IHK adalah indeks harga komoditas, yaitu harga komoditas pada saat periode saat ini dikali dengan berat relatif setiap komoditas dalam keranjang komoditas dibagi dengan harga komoditas pada periode dasar, biasanya diambil sebagai 100 dikali berat relatif setiap komoditas dalam keranjang komoditas dikali 100. Boleh di next. Kendala dan solusi dalam indeks harga komoditas. Kendala pertama yaitu kelangkaan data, kedua, heterogenitas komoditas, ketiga, pengaruh faktor eksternal, fluktuasi pasar, ketidakpastian kualitas, dampak spekulasi, dan manipulasi pasar. Yang solusinya yaitu pertama, penyempurnaan metode pengumpulan data, standarisasi harga dan kualitas, inklusi komoditas alternatif, analisis faktor eksternal, peningkatan transparansi pasar, dan kolaborasi dan konsultasi. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi itu merupakan suatu laju dari presentasi perubahan IHK yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yang dimana BPS akan melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. BPS akan merasionalisasikan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saat inflasi naik, pemerintah akan membentuk tim untuk melakukan inspeksi pasar. Untuk di DKI Jakarta sendiri, terdapat tim penggerak inflasi daerah atau TPID untuk mempercepat tindak lanjut. Untuk yang mengaruhi inflasi sendiri adalah konflik geopolitik atau perang. Sejauh ini, inflasi di DKI Jakarta masih terkendali, yakni di bawah batas wajar dengan range dari 0% sampai dengan 1, tidak sampai melebihi 10%. Untuk pengelompokan inflasi sendiri itu terdiri dari yang pertama inflasi ringan yaitu di bawah dari 10%, yang kedua inflasi sedang yaitu 10 sampai dengan 30%, yang ketiga ada inflasi berat yaitu 30 sampai dengan 100%, dan yang terakhir ada inflasi sangat berat yakni lebih dari 100%. Next. Selanjutnya ada cara hitung inflasi, yakni rumusnya IHKN dikurang IHKN kurang 1 dibagi IHKN kurang 1 dikali 100. Untuk keterangannya sendiri, inflasi N itu merupakan periode KN, inflasi N kurang 1 merupakan periode
sebelumnya, dan juga untuk inflasi itu sendiri diambil dari persentase IHK. Next. Selanjutnya adalah dari perhitungan inflasi. Yang pertama itu ada keterbatasan akses data, yang kedua ada keterbatasan kerjasama, yang ketiga ada perubahan pola konsumsi, yang keempat ada kualitas data yang rendah, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Next. Selanjutnya adalah solusi dari kendala perhitungan inflasi. Yang pertama ada meningkatkan kerjasama dengan pengecer, pedagang, dan lembaga terkait lainnya untuk memperoleh data harga yang lebih akurat dan lengkap. Yang kedua, melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada pengecer dan pedagang mengenai pentingnya pelaporan harga yang tepat waktu dan akurat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan data secara otomatis, termasuk pemantauan harga secara online dan penggunaan aplikasi survei. Yang keempat, melakukan audit dan verifikasi. Hal ini dapat dilakukan terhadap data harga yang dilaporkan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat. Yang kelima, ada menyesuaikan metode perhitungan inflasi untuk mencerminkan perubahan pola konsumsi dan perubahan kualitas barang yang lebih akurat. Dan yang terakhir, yakni dapat mengembangkan keterampilan dan kapasitas staf BPS dalam analisis data dan teknik survei harga yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Untuk pengertiannya sendiri, pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase yang akan menggambarkan suatu daerah dalam periode tertentu. Seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi akan dijadikan output yang berupa PDRB. PDRB sendiri adalah produk domestik regional bruto yang akan menghasilkan angka laju pertumbuhan ekonomi yang dakangannya itu berdasarkan atas perekonomian yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Next. Selanjutnya ada kendala dan solusi perhitungan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu kesulitan dalam proses penetapan indeks harga tahunan dasar sehingga belum diupdate dan yang dimana seharusnya sudah mengeluarkan indeks tahun 2020 namun saat ini masih menggunakan indeks tahun 2010. Untuk solusinya sendiri akan ada terobosan baru yakni menggunakan metode CPM, jadi selanjutnya tidak perlu memperbarui secara manual namun berdasarkan komputerisasi. Yang kedua permasalahannya yakni keterbatasan data dan sulitnya menghitung dengan metode pendapatan. Untuk di regional sendiri ada 2 metode, sedangkan kalau untuk nasional seharusnya itu ada 3. Jadi di DKI Jakarta ada 1 metode yang tidak digunakan. Nah, dari hal ini, untuk solusinya, dengan memaksimalkan perhitungan dengan metode lapangan usaha atau produksi dan metode pengeluaran. Dikarenakan data dari perhitungan yang tidak digunakan ini bersifat kurang efektif untuk di DKI Jakarta dan oleh karena itu untuk membalancekan itu dapat dilakukan pemaksimalan di metode lapangan atau produksi dan pengeluaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, Maharani. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya ini ada indeks harga retail atau RPI. Indeks harga retail adalah indikator inflasi tidak resmi yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Nasional atau ONS Inggris. Ini mengevaluasi perbedaan harga bulanan barang dan jasa retail tertentu untuk mengukur inflasi. Pada dasarnya digunakan untuk menaikkan upah, sewa, pensiun, emas terkait indeks, dan lain-lain. Nah, RPI ini adalah alat ukur inflasi yang telah lama digunakan sejak tahun 1947. RPI memperhitungkan sekumpulan barang dan jasa yang dibeli rumah tangga di Inggris dari bulan ke bulan dan mengukur perubahan rata-rata terhadap total biaya keranjang tersebut dari waktu ke waktu untuk menentukan tingkat inflasi. Namun, karena kekurangannya, maka indeks harga konsumen atau CPI telah menggantikannya sebagai statistik inflasi nasional selama bertahun-tahun. Oke, untuk cara penghitungannya bisa dilihat di sini ada 2 rumus, yaitu rumus Charlie dan rumus Dutot. Nah, untuk keterangannya di sini di mana LT0 adalah indeks harga, N adalah jumlah penawaran harga, dan PI dan T adalah harga barang I pada waktu T.
Nah, di sini ada kendala dan solusi dalam indeks harga retail. Untuk yang kendala itu ada 4. Yang pertama itu perubahan dalam kualitas barang. Yang kedua itu perubahan dalam preferensi konsumen. Yang ketiga itu ada keterbatasan data. Dan terakhir efek substitusi. Nah, untuk solusinya ini itu ada 5. Yang pertama itu ada penyesuaian kualitas. Yang kedua analisis preferensi konsumen. Yang keempat itu peningkatan ketersediaan data. Yang keempat itu ada model substitusi, dan yang terakhir itu ada pemantauan dan revisi berkala. Nah, untuk indeks harga saham gabungan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Windy atas penyampaian materi sebelumnya. Saya, Anissa Kobayashi, akan menyampaikan tentang indeks harga saham gabungan. Pengertiannya yaitu indeks harga saham gabungan adalah merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. IHSG ini diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983. Jumlah saham yang tercatat waktu itu adalah hanya sebanyak 13 saham. Boleh di next. Selanjutnya dari IHSG ini ada rumus perhitungan yang dimana IHSG NPT per ND dikali 100. Yang dimana NP ini adalah nilai pasar dasar harga ke T dan ND ini adalah nilai dasar. Boleh di next. Di dalam IHSG ini ada sebuah nilai dasar. Nilai dasar ini dari yang selalu disesuaikan untuk kejadian seperti IPO, rate issue, partial company listing, konversi dari warrant dan convertible bond, dan delisting yang mengundurkan diri dari pencatatan, misalnya karena kebangkrutan. Dalam menyesuaikan nilai dasar ini ada rumus juga yang dimana NDB yaitu NPL dan NPTS per NPL dikali NDL. Keterangannya yaitu NDB nilai dasar baru yang disesuaikan, NPL nilai pasar lama, NPTS nilai pasar tambahan saham, dan NDL ini adalah nilai dasar lama. Boleh next. Dalam IHSG ini adanya sebuah kendala, yaitu yang pertama adanya sentimen pasar global. Sentimen pasar global ini kendalanya perubahan dalam pasar global seperti krisis ekonomi di negara-negara besar atau ketidakpastiannya geopolitik dapat mempengaruhi IHSG. Yang kedua ada kondisi ekonomi domestik. Dari kendala ini adanya sebuah faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas politik di Indonesia yang dapat mempengaruhi IHSG. Yang ketiga yaitu ada kinerja perusahaan. Kendala dari kinerja perusahaan ini adanya kinerja finansial perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek juga mempengaruhi IHSG. Jika banyak perusahaan besar mengalami penurunan kinerja, hal ini bisa mempengaruhi IHSG secara keseluruhan. Boleh di next. Dari adanya sebuah kendala pasti adanya sebuah solusi. Solusinya itu yang pertama diverifikasi portofolio, yang artinya di mana dengan memiliki investasi yang tersebar di berbagai sektor dan instrumen keuangan, investor dapat mengurangi risiko dari perubahan pasar global atau kinerja perusahaan tertentu. Yang kedua ini memahami fundamental ekonomi dan perusahaan. Yang solusinya itu di mana investor perlu memahami kondisi ekonomi domestik serta fundamental dari perusahaan-perusahaan yang mereka diinvestasikan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga, ini ada reaksi cepat terhadap berita dan peristiwa pasar. Solusi dari tersebut adalah memiliki pemahaman yang baik tentang berita dan peristiwa yang mempengaruhi pasar dapat membantu investor untuk merespon dengan cepat dan mengurangi potensi kerugian. Solusi yang keempat yaitu ada konsultasi dengan ahli keuangan. Yang dimaksud tersebut adalah membuat rencana investasi dari strategi yang diverifikasi yang baik memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Konsultasi dengan ahli keuangan dapat membantu investor dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pasar saham. Boleh di next. Untuk indeks saham yang kedua itu ada indeks liquid 45 atau yang disebut ILQ
45. Dari pengertian ini dibentuk hanya dari 45 saham yang paling aktif diperdagangkan. ILK 45 ini dimulai pada tanggal 13 Juli 1994 dan tanggal ini merupakan hari dasar di mana indeks dengan nilai awal 100. Pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk dalam indeks ini adanya beberapa kriteria. Yang pertama itu ada selama 12 bulan terakhir rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. Yang kedua, selama 12 bulan terakhir rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. Yang ketiga ini ada telah tercatat di BI paling tidak selama 3 bulan. ILK 45 ini diperbarui setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Boleh di next. Indeks Liquid 45 ini memiliki perhitungan yang di mana mempertimbangkan bobot masing-masing sahamnya dan dalam proses melibatkan beberapa langkah-langkah termasuk yang pertama ini penentuan perusahaan yang masuk dalam indeks yaitu BI yang menentukan perusahaan mana yang masuk ke dalam indeks LQ45 berdasarkan kriteria tertentu seperti likuiditas dan kapitalitas pasar. Yang kedua ini ada perhitungan bobot yang dimana setiap saham yang masuk dalam indeks diberikan bobot berdasarkan kapitalisasi pasar mereka. Sebagian besar kapitalisasi pasar suatu saham, semakin besar pula bobotnya dalam indeks. Yang ketiga ada perubahan bobot lagi, yang dimana bobot setiap saham dalam indeks bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada perubahan dalam kapitalisasi pada masing-masing saham. Yang keempat ini ada perhitungan indeks saham LQ45, yang dimana dihitung dengan cara menggabungkan harga saham dan bobot masing-masing saham dalam indeks sehingga mencerminkan kinerja seluruh dari 45 saham tersebut. Biasanya BIA ini akan memberikan informasi lebih rinci tentang perhitungan indeks LQ45 termasuk daftar saham yang masuk dalam indeks dan bobot masing-masing saham. Yang ini memungkinkan para investor untuk mengikuti kinerja indeks dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi dari perhitungan ILK 45. Kendalanya yaitu yang pertama ada volatilitas pasar. Pasar saham biasanya sangat fluktuatif sehingga nilai bisa naik dan turun dengan cepat menyebabkan risiko bagi investor. Yang kedua ini ada risiko likuiditas yang kendalanya itu di mana saham-saham dalam indeks LQ45 tidak selalu memiliki likuiditas yang tinggi yang bisa membuat sulit untuk membeli atau menjual saham dengan cepat tanpa mengganggu harga pasar. Yang ketiga, kendalanya ini perubahan regulasi. Dari perubahan regulasi ini, perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kondisi pasar dan kinerja saham dalam indeks LQ45. Dari adanya sebuah kendala tersebut, pastinya ada sebuah solusi. Solusinya ini yang dimana? Yang pertama, diverifikasi portofolio. Yang dimana solusi tersebut adalah dengan memiliki berbagai jenis investasi termasuk di luar saham, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar saham. Yang kedua, riset yang mendalam. Yang artinya di mana solusi ini melakukan riset yang cermat tentang saham-saham dalam indeks LQ45 sebelum berinvestasi dapat membantu mengidentifikasi saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan potensial pertumbuhan yang baik. Solusi yang terakhir itu adalah mengikuti perkembangan pasar. Artinya memantau berita dan perubahan regulasi pasar dapat membantu investor untuk merespon perubahan kondisi pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Nesa Kobayashi. Untuk materi selanjutnya mengenai Indeks Bisnis Indonesia. Deskripsinya, Indeks Bisnis Indonesia itu dikenal sebagai
Indeks Bisnis 27 adalah indeks saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Harian Bisnis Indonesia. Ini merupakan indeks yang mengikuti kinerja 27 saham paling fundamental, liquid, dan kapitalisasi tertinggi di Indonesia. Indeks ini dibentuk berdasarkan kriteria fundamental, teknikal, dan akuntabilitas. Kriteria pemilihan saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks bisnis 27 ini antara lain yang pertama aspek fundamental, di mana emiten dengan laba usaha, laba bersih, return of asset, return of equity, dan yang dari yang baik dapat dipertimbangkan masuk ke dalam daftar. Yang kedua, aspek teknikal, di mana transaksi, aspek nilai, frekuensi transaksi, hingga jumlah transaksi dalam kapitalisasi agar juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan emiten tersebut. Yang terakhir, aspek akuntabilitas, di mana emiten yang memiliki saham berkualitas akan masuk ke dalam indeks bisnis 27. Boleh di next? Nah, bagaimana sih perhitungan indeks bisnis 27 ini? Jadi, bisnis 27 ini dibagi menjadi dua sektor ya. Yang pertama sektor usaha biasa dan yang kedua sektor perbankan. Di mana sektor usaha biasa ini mempertimbangkan laba bersih dengan rumus net sales atau penjualan bersih dikurang dengan COGS dikurang juga dengan sales expense. Untuk return of asset atau ROA, di mana perhitungannya melibatkan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Ada juga DER atau Debt of Equity Ratio, di mana perhitungannya melibatkan total liability atau utang dibagi dengan total equity. Nah, untuk sektor perbankan sendiri, rumusnya adalah dengan menghitungkan LDR-nya atau loan to deposit ratio dengan rumus kredit yang diberikan dibagi total dana yang diterima dikali 100%. Dan juga mempertimbangkan CAR atau capital adequacy ratio, di mana modal tier 1 ditambah modal tier 2 dibagi total aset tertimbang menurut risiko ATMR-nya. Boleh di next? Apa saja sih kendala dalam perhitungan bisnis 27 ini? Yang pertama itu kendala fundamental yang menyangkut mengenai data yang kurang akurat, data yang belum tersedia atau tidak lengkap, data yang tidak dapat dipercaya. Kedua adalah kendala teknikal, menyangkut data yang kurang tepat, data yang belum tersedia, tidak lengkap, atau data yang tidak dapat dipercaya, sama seperti kendala fundamental. Selanjutnya, kendala akuntabilitas. Jadi ketiga kendala ini, kendala fundamental, teknikal, dan akuntabilitas, semuanya berhubungan mengenai data. Data yang kurang terpercaya, data yang belum tersedia, ataupun data yang tidak lengkap, dan data yang tidak dapat dipercaya juga. Selanjutnya, kendala eksternal. Kendala eksternal ini berhubungan dengan faktor eksternal yang tidak terkontrol, seperti perubahan harga saham, perubahan kondisi pasar, atau perubahan dalam kebijakan pemerintah. Yang kelima, kendala perhitungan. Kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir, kendala dalam pengolahan data. Kesalahan ini meliputi kesalahan pengolahan data, seperti kesalahan dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyimpanan data. Boleh di next. Untuk solusi dari kendala tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan adalah yang pertama menjamin keseluruhan kualitas data, yang kedua menggunakan model matematis dalam perhitungannya, menggunakan kriteria yang relevan, memperhatikan kondisi eksternal, dan yang terakhir memperbaiki kendala pengolahan data. Untuk materi selanjutnya mengenai indeks syariah. Jadi indeks saham syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu. Indeks saham syariah Indonesia atau ISSI adalah indeks gabungan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan spesifik syariah di pasar modal. Untuk perhitungannya adalah metode perhitungan indeks saham syariah mengikuti metode perhitungan Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan menghitung rata-rata tertimbang dan dari kapitalisasi pasar. Bagaimana sih pergerakan harga saham syariah dihitung? Yaitu dengan memetakan kapitalisasi pasar saham syariah dibagi dengan total kapitalisasi pasar semua saham dikali 100. Boleh di next? Dalam indeks syariah, beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh perhitungan, khususnya lembaga-lembaga perhitungan saham. Yang pertama, kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data dari saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah saham yang diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, kendala dalam pemilihan saham-saham yang masuk ke dalam kategori isi.
ISSI yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan biasanya berubah setiap bulan Mei dan November. Yang terakhir, kendala dalam menilai pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang mempengaruhi perhitungan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Boleh di next? Dari kendala tersebut, beberapa solusi yang ditawarkan adalah menggunakan sumber data yang terpercaya dan terupdate seperti data dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menggunakan metode perhitungan yang transparan dan terstruktur seperti metode rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Yang ketiga, menggunakan kriteria penilaian saham yang relevan dan tepat seperti kriteria fundamental, teknikal, dan akuntabilitas yang tepat dan sesuai dengan kriteria. Menggunakan sistem pengolahan data yang efisien dan tepat seperti sistem pengumpulan dan pengolahan data yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, menggunakan sistem pengolahan investasi yang efisien dan tepat seperti rebalancing portofolio setiap 6 bulan sekali atau mengikuti jadwal rilis daftar efek syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami informasikan bahwa data-data tersebut yang pertama kami dapatkan dari para petugas BPS Badan Pusat Statistika yang pojok statistikanya terdapat di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di UPT atau Unit Perpustakaan Terbuka. Dan untuk materi dari OJK kami karena terkendala untuk datang langsung ke tempat Otoritas Jasa Keuangannya, maka kami mendapatkan dari website resmi OJK. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.